Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nasigulwan, NIM E 2019 2119 2119 ingin mempresentasikan tentang keseimbanganku kurva ISLM dalam perspektif ilmu ekonomi makro. Latar belakang pendahuluan. Perekonomian menjadi suatu tolak ukur kesejahteraan dari suatu negara, karena ekonomi merupakan kegiatan yang selalu dikerjakan oleh setiap manusia di dunia ini. Faktor-faktor yang menjadi penentu perkembangan perekonomian harus diperhatikan. Tentu semua faktor-faktor perekonomian di dunia itu perkembangannya itu harus diperhatikan. Karena dari faktor-faktor ekonomi itulah tercipta roda perekonomian. Kita tahu kalau di suatu daerah perekonomian itu berjalan, faktor-faktor penentu perkembangannya itu berjalan, pasti perekonomian di suatu daerah tersebut pasti akan meningkat dan mensejahtera, dan timbulnya itu mensejahterakan masyarakat, kembali kepada masyarakat tersebut sendiri. Kemudian langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, apa itu pasar barang dan kurva IS? Pertama, A. Pengertian pasar barang. Pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Jadi pengertian pasar barang itu di mana semua barang atau jasa, semisal kalau barang kita tahu Indomie itu kan diproduksi oleh suatu negara, Indomie khususnya Indonesia sendiri, dan dalam jangka waktu tertentu. Pengertian kurva IS, hubungan antara bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dalam keseimbangan dalam pasar barang dan jasa. Jadi kurva IS itu hubungan antara tingkat bunga. Jadi semisal kita berekonomi itu ada kurva IS yang dimaksud itu hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten saat kita melakukan berekonomi dalam pasar barang ataupun jasa. Yang ketiga, teori Keynesian. Dalam general teori, Keynes mengatakan pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Jadi pendapatan total dari semua transaksi yang saat dilakukan oleh manusia di dunia ini itu ditentukan oleh keinginan. Pasti kan ada barang, pasti ada penawaran, ada produksi. Jadi total perekonomian dalam jangka pendek itu pasti ditentukan oleh keinginan rumah tangga. Misal mie, kita memproduksi mie karena apa? Rumah tangga itu pasti membutuhkan mie, jadi makanya itu diproduksi. Itu di makalah tersebut ada penjelasannya: rencana investasi, actual expenditure, planned expenditure, di mana pengeluaran yang direncanakan, jumlah dikonsumsi, investasi yang direncanakan. Ini ada grafiknya, kita lihat output, income, output, planned expenditure, jadi rencana, yang yaitu pendapatan dan pengeluaran. Itu ada rumusnya dan di atas penjelasannya. Yang kedua, pengertian pasar uang dan kurva LM. Tadi kita menjelaskan tentang pasar barang, sekarang pasar uang. Apa itu pasar uang? Yaitu tempat pertemuan antara permintaan itu kebutuhan masyarakat akan uang. Kan pasti masyarakat itu membutuhkan uang yang beredar.
penawaran uang, yaitu jumlah uang yang beredar dalam masyarakat yang terdiri daripada uang kartal dan uang kiran. Permintaan akan uang, yaitu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. B. Kurva LM menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Jadi tadi di IS di kurva IS itu tentang pendapatan yang muncul, tingkat bunga dan pendapatan yang muncul di pasar barang, sedangkan kurva LM itu yang muncul di pasar uang. Jadi perbedaannya, kalau kurva IS itu di pasar barang, kalau kurva LM itu di pasar uang. Nanti ada teorinya, rumus dimana M skor P dalam kurung D sama dengan LR. LR itu ada menunjukkan bahwa jumlah yang diminta tergantung pada tingkat bunga. Penawaran dan permintaan akan keseimbangan uang real menentukan tingkat bunga yang muncul di perekonomian, yaitu tingkat bunga ditujukan untuk menyeimbangkan pasar uang. Jadi tingkat bunga itu disesuaikan agar menyeimbangkan pasar uang. Misal kayak rupiah dengan dolar, itu pasti ada yang disesuaikan biar menyeimbangkan pasar uang. Itu ada penempatan permintaan uang, kurva LM, tingkat bunga, dan itu. D. Interpretasi persamaan kuantitas kurva LM. Kurva permintaan agregat dan teori kuantitas uang dengan persamaan kuantitas itu ada rumusnya, MV sama dengan PY, dengan asumsi bahwa perputaran uang V adalah konstan. Artinya untuk setiap harga P, jumlah uang yang beredar M dengan sendirinya menentukan. Jadi kayak semisal uang 1000 itu pasti menentukan sendiri. Jadi uang 1000 itu pasti ada kebutuhannya yang harganya 1000, ada yang 50, ada yang 100.000, itu menyesuaikan. Pasar barang dan kurva IS dalam perspektif Islam. Nah, kalau tadi itu secara konvensional, yang mengerucut kepada perspektif Islam. Pada sistem ekonomi Islam, bunga tidak diberlakukan, sehingga keseimbangan di pasar barang pada ekonomi Islam ini sangat berbeda dengan sistem bunga dihapuskan dan diganti dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi ketika di konvensional, di kita berekonomi menurut sesuai teori konvensional, itu bunga diberlakukan, sedangkan dalam perspektif Islam itu tidak diberlakukan. Investasi perusahaan dalam ekonomi Islam tergantung dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi investasi perusahaan dalam ekonomi Islam itu tergantung dari keuntungan yang diharapkan dan biaya aset yang kurang efektif. Makin tinggi keuntungan yang diharapkan dan makin besar biaya aset yang kurang produktif, maka semakin besar investasi yang dilaksanakan dan sebaliknya. Dalam analisis 2.4 pasar uang dan kurva LM dalam perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam, permintaan uang itu dipengaruhi oleh dua motif. Pertama, motif transaksi, dua, motif jaga. Permintaan dalam ekonomi Islam berhubungan dengan tingkat pendapatan. Jadi permintaan uang dalam ekonomi Islam ini berhubungan dengan tingkat pendapatan. Jadi permintaan uang 100.000 disesuaikan dengan tingkat pendapatan. Besarnya persediaan uang tunai akan berhubungan dengan tingkat pendapatan dan frekuensi pengeluaran. Itu ada kurvanya, kurva LM dalam ekonomi Islam. Tadi yang di atas secara konvensional, dan di bawah ini tentang perspektif ekonomi Islam. 2.5 keseimbangan kurva ISLM. A. Keseimbangan ISLM. Ini kan konvensional, tadi Islam. Model ISLM dapat disimpulkan sebagai berikut. Itu ada rumusnya, C sama dengan C, Y min T. Itu tidak sendiri. Keseimbangan perekonomian adalah titik kurva IS dan LM berpotongan. Itu ada kurvanya lagi.
kurvanya lagi dan penutup. Kesimpulannya kesimpulan pertama, pasar barang adalah salah teknis. Kesimpulan, pasar barang adalah pasar di mana semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Permintaan dalam pasar barang merupakan agregasi dari semua permintaan akan barang jasa di dalam negeri ini. 2. Hubungan antara tiket bunga dan tiket pendapatan yang muncul di pasar uang dinyatakan dengan kurva LM. Yang ketiga, keseimbangan perekonomian dan titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tiket bunga R dan tiket pendapatan yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang. Dengan kata lain, pada perpotongan ini pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan dan permintaan terhadap keseimbangan moral sama dengan pengeluarannya. Sekian dari saya, Muhammad Nasrul 1E, kelas ekonomi syariah 5 E 2019-1994. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.